Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP 1 jutaan yang akan kita bahas kali ini kemarin sempat viral, bahkan stoknya sering kosong. Dan sampai sekarang kita harus pre-order sekitar 30 hari jika mau beli. Ini adalah itel S23, HP 1 jutaan dari itel yang di video sebelumnya kita sudah review lengkap. Dan di video kali ini kita akan bahas nasib itel S23 setelah 1 bulan. Apakah masih menarik untuk dilirik atau sebaliknya? So, nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Di sini untuk urusan desain, saya rasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena dengan harga 1 jutaan, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah. Dan yang saya suka untuk bodinya terasa solid dan kokoh. Letak sensor sidik jari ada di bagian samping. Dan untuk port chargernya sudah menggunakan port USB Type-C, jadi sudah kekinian. Lanjut ke sektor layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi hanya SD+. Tapi walau demikian, untuk saturasi warnanya di sini sudah bagus, walaupun tidak dibekali dengan resolusi yang tinggi. Dari apa yang saya lihat, warna yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam. Apalagi untuk refresh rate-nya bisa sampai 90 Hz, jadi terasa nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, baik hanya sekedar scroll sosmed atau main game. Tapi untuk sektor layar ada yang harus kamu garis bawahi karena HP ini tidak dilengkapi dengan sensor cahaya. Jadi untuk kecerahan layarnya tidak bisa auto brightness, alias kita harus atur secara manual, agak sedikit jadi PR pastinya. Dan bisa dibilang poin ini juga sebuah kekurangan. Sedangkan untuk urusan spesifikasi di sini saya sangat puas. Karena dengan harga 1,4 juta sudah dibekali dengan kapasitas memori yang besar 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Untuk dapur pacu yang digunakan juga gahar, unit SoC T606 octa-core 1,6 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer. Dan untuk skor Antutunya tembus sampai angka 225 ribuan, sudah sangat tinggi di kelasnya. Pokoknya dari segi spesifikasi, seperti yang pernah saya sebut, HP ini sudah sangat menarik untuk kelas harga 1 jutaan. Karena memiliki kapasitas memori besar dan tenaga dengan chipset yang juga ngebut. Mungkin yang perlu jadi catatan untuk urusan sensor tidak dilengkapi dengan sensor cahaya. Kalau untuk selebihnya saya no comment. Sekarang untuk urusan performa, dari apa yang saya rasakan, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online. Lalu untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Dan yang saya suka untuk gameplaynya sudah cukup playable di kelasnya, baik saat 1 lawan 1 atau lagi battle rame-rame. Frame drop atau delay tentu ada, tapi cukup jarang saya temui, asal tidak setting grafik ke rata kanan. Pokoknya untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik dan lancar, yang penting jaringan juga harus bagus dan stabil. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, untuk kelas harga 1 jutaan, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan lancar di kelasnya. Bahkan untuk grafik yang terbuka sangat tinggi, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Jadi sangat menarik pastinya, karena tidak banyak HP 1 jutaan yang bisa seperti ini. Pokoknya untuk urusan dapur pacu dan performanya saya no comment, karena apa yang ditawarkan HP ini sudah sangat memuaskan di kelas harganya. Dan sekarang untuk sektor baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya 10 Watt. Jadi untuk isi daya sampai penuh lumayan memakan waktu. Dan dari pengujian yang saya lakukan butuh waktu sekitar 2 jam 51 menit untuk isi daya dari 8 sampai full 100%. Jadi sedikit tipsnya, jangan charging nunggu baterainya di bawah 20% supaya lebih menghemat waktu. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya awet atau tidak, baliknya tergantung pemakaian masing-masing. Dari penggunaan yang saya lakukan, kalau hanya untuk kebutuhan santai dan non-gaming, baterainya bisa diandalkan untuk seharian. Namun yang jelas, untuk urusan baterai di sini tidak ada yang spesial, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Sedangkan untuk urusan sistem, jujur poin ini salah satu yang saya suka dari HP ini. Karena walaupun kelas entry level, pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Selain itu, untuk fitur yang disediakan juga lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah ada. Pokoknya sangat menarik, karena tidak banyak HP 1 jutaan yang punya fitur selengkap ini. Di sini yang perlu kamu garis bawahi, untuk operating system yang digunakan mirip dengan UI di HP Infinix dan Tecno. Jadi untuk sistem update OS-nya akan jarang.
Tapi selama penggunaan yang saya lakukan terasa fine-fine saja, tidak ada kendala yang berarti. Dan yang terakhir, untuk kameranya di sini ada 50 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Jadi dari angka di atas kertas cukup menggiurkan karena megapiksel yang digunakan paling besar di kelasnya, apalagi sudah dilengkapi dengan fitur yang lumayan banyak. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, dari hasil berikut gambarnya memang bagus, terlihat jelas dan tajam. Namun yang harus kamu ingat, saya ambil fotonya juga di kondisi cahaya yang bagus karena menggunakan lampu studio, jadi gambar yang dihasilkan lebih maksimal. Tapi kalau untuk foto pemandangan, warna yang dihasilkan cenderung kuning, kurang bisa diandalkan menurut saya. Sama satu lagi yang perlu kamu perhatikan, untuk autofokusnya di sini tergolong lambat. Jadi saat jepret foto, pastikan jangan terburu-buru supaya hasilnya lebih jelas. Pokoknya dari pengujian yang saya lakukan, HP ini cocoknya lebih untuk foto objek dengan jarak yang dekat dan didukung dengan kondisi cahaya terang. Karena kalau untuk foto objek yang jauh, hasilnya kurang memuaskan. Sedangkan untuk jepretan foto selfie-nya kurang lebih hasilnya seperti ini. Dari apa yang saya lihat, walaupun menggunakan resolusi 8 megapiksel, tapi secara kualitas hanya standar saja, seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Terutama di bagian saturasi warna yang terlalu kuning dan gambarnya kurang tajam saat foto di dalam ruangan. Jadi kuncinya saat ambil foto pastikan di kondisi cahaya yang terang supaya hasilnya lebih maksimal. Karena kalau di tempat minim cahaya akan terlihat banyak noise. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya yang memiliki resolusi bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Untuk kualitas video yang dihasilkan, jujur kalau buat saya pribadi terlihat sangat standar di kelas harganya, baik video kamera belakang maupun depan. Pokoknya sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Jadi bisa dibilang untuk urusan kamera kamu jangan berharap lebih, karena hal ini merupakan poin yang sangat standar dari HP ini, baik untuk urusan foto maupun video. Dan itulah tadi pengalaman selama kurang lebih 1 bulan barang Itel S23. Dari apa yang saya rasakan, untuk harga 1,4 jutaan, jujur saya sangat puas dengan HP ini. Terutama di bagian dapur pacunya yang gahar, performa lancar, dan tampilannya yang kekinian. Tapi kalau untuk sektor baterai dan kamera, di sini hanya standar saja. Jadi kalau kamu lagi cari HP 1 jutaan dengan spesifikasi yang gahar, Itel S23 ini bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Namun sayangnya untuk saat ini di toko officialnya lagi kehabisan stok, jadi kita harus pre-order kalau mau beli. Dan jika kita cek di toko lain, banyak yang jual dengan harga lebih mahal di angka 1,7 jutaan, yang dimana jadi tidak worth it menurut saya. Karena untuk di harga segitu ada beberapa opsi merek lain yang juga tidak kalah menarik, seperti Infinix Hot 30, Xiaomi Redmi 10C, atau Tecno Pova Neo 2. Namun yang jelas mau beli atau tidak, pilihan ada di tangan kamu. Yang penting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.